Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali belajar statistika. Kali ini kita akan membahas mengenai keterkaitan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Atau kita akan mempelajari mengenai hubungan antara dua variabel atau lebih. Kita sudah mempelajari istilah dari variabel itu ya. Berdasarkan kedudukannya, variabel itu dibagi menjadi dua ya, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Dalam statistika ada dua macam hubungan antar dua variabel atau lebih itu. Yang pertama itu disebut dengan hubungan simetris. Hubungan simetris ini adalah bentuk hubungan yang timbal balik atau yang saling mempengaruhi. Jika ada dua variabel, variabel 1 dan variabel 2, jika variabel 1 ini bisa mempengaruhi variabel 2, begitu pula variabel 2 ini bisa mempengaruhi variabel 1. Maka hubungan antar kedua variabel itu disebut dengan hubungan simetris, yaitu hubungan yang saling mempengaruhi. Kemudian bentuk hubungan yang kedua yaitu disebut dengan hubungan asimetris atau disebut juga dengan hubungan searah atau biasa juga disebut dengan hubungan sebab akibat. Jadi jika dalam hubungan simetris itu kita tidak perlu membedakan mana variabel bebas dan mana variabel terikatnya karena hubungannya itu saling mempengaruhi. Jadi X bisa menjadi Y bisa menjadi X dalam hubungan yang simetris. Tetapi jika dalam hubungan asimetris atau hubungan searah atau yang biasa disebut dengan pengaruh, itu kita perlu membedakan mana variabel bebasnya dan mana variabel terikatnya. Variabel bebas itu adalah variabel yang mempengaruhi, sedangkan variabel terikat itu adalah variabel yang dipengaruhi. Variabel bebas itu disimbolkan dengan variabel X dan variabel terikat itu disimbolkan dengan variabel Y. Jadi kalau dalam hubungan simetris, X bisa mempengaruhi Y dan Y juga bisa mempengaruhi X, hubungan yang timbal balik. Dalam statistika, apabila kita ingin mengetahui pengaruh atau bentuk dari hubungan itu atau pola hubungan itu, maka kita bisa menggunakan analisis regresi. Dan jika kita ingin mengetahui keeratan hubungan itu, maka kita bisa mengetahui dengan menggunakan analisis korelasi. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai korelasi. Jadi lengkapnya, korelasi itu merupakan suatu alat statistik yang digunakan untuk melihat kuat tidaknya, erat tidaknya hubungan antar satu variabel dengan variabel yang lainnya. Jadi, dalam analisis korelasi nanti kita bisa mengetahui apakah hubungan antar variabel itu merupakan hubungan yang kebetulan atau memang hubungan yang sebenarnya. Kemudian dengan korelasi ini kita bisa mengetahui seberapa kuat keeratan hubungan tersebut. Adapun ukuran yang kita gunakan untuk menunjukkan kuat tidaknya hubungan yang terjadi antar dua variabel tersebut disebut dengan koefisien korelasi. Untuk mengetahui erat tidaknya hubungan tersebut, kita melihat koefisien korelasinya. Nah, koefisien korelasi ini ada beberapa macam rumus yang dapat digunakan, di mana rumusan koefisien korelasi itu bergantung pada skala pengukuran yang kita gunakan. Ya, seperti yang sudah kita pelajari, bahwa skala pengukuran itu ada 4 macam ya. Yang pertama nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, jenis skala pengukuran yang dimiliki sebuah data itu akan menentukan rumus koefisien korelasi mana yang akan kita gunakan. Yang akan kita pelajarin, salah satunya itu, yang pertama itu adalah koefisien korelasi Karl-Pearson atau biasa disingkat koefisien korelasi Pearson. Kita bisa menggunakan koefisien korelasi Pearson ini apabila skala pengukurannya itu adalah interval atau rasio. Jadi skala pengukurannya itu minimal interval. Jadi jika nominal atau ordinal tidak bisa kita gunakan koefisien korelasi Pearson ini ya. Ini adalah rumus dari koefisien korelasi Pearson. R kecil itu adalah simbol untuk koefisien korelasi Pearson. Di mana untuk rumus yang pertama ini disebut dengan metode produk momen. Sedangkan rumusan yang kedua ini, yang bawah, ini disebut dengan metode least square. Dan untuk yang metode produk momennya itu adalah, jadi R sama dengan sigma XI dikurangin rata-ratanya dikali dengan
YI dikurangi dengan rata-ratanya. Dibagi dengan akar dari sigma XI dikurangin rata-rata, kita kuadratkan, dikali dengan sigma YI dikurangin rata-ratanya dikuadratkan. Sedangkan yang dengan metode least square, rumusnya adalah R sama dengan N sigma XI YI dikurangi dengan sigma XI dikali sigma YI dibagi dengan akar dari kurung kurawal buka N dikali sigma XI kuadrat dikurangi dengan sigma XI kita kuadratkan, kurung kurawal tutup, dikali dengan kurung kurawal buka N sigma YI kuadrat dikurangi dengan sigma YI kita kuadratkan, kurung kurawal tutup. Jadi antara yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan ini berbeda ya. Jika yang di sebelah kiri ini sigma XI kuadrat, ini artinya bahwa nilai XI masing-masing kita kuadratkan terlebih dahulu, kemudian kita jumlahkan. Jadi setelah dipangkatkan baru kita jumlahkan. Sedangkan yang sebelah kanan ini artinya nilai XI ini kita jumlahkan terlebih dahulu, setelah itu kita kuadratkan. Ya, begitu juga dengan yang Y. Nah, uniknya nilai koefisien korelasi ini akan berada pada interval nilai minus 1 sampai dengan positif 1. Jadi nilainya itu bisa minus, bisa positif. Untuk menginterpretasikan hasil yang kita peroleh dari rumus ini, kita bisa lihat dari tandanya, apakah dia negatif ataukah dia positif. Jika nilai koefisien korelasi ini menghasilkan nilai minus, tandanya itu negatif gitu ya, itu menunjukkan bahwa adanya hubungan yang terbalik antara variabel X dengan variabel Y tersebut. Artinya bahwa semakin besar nilai sebuah variabel itu, maka semakin kecil nilai variabel yang lainnya. Sedangkan jika nilai koefisien korelasi itu positif, itu menunjukkan bahwa adanya hubungan yang selaras antara kedua variabel. Artinya bahwa semakin besar nilai sebuah variabel, maka semakin besar pula nilai variabel lainnya. Kemudian, untuk interpretasi berikutnya, kita lihat dari besarnya angka yang kita peroleh, yaitu kita bisa menginterpretasikannya berdasarkan kriteria dari Guilford. Jika datanya data populasi, maka kita bisa langsung menggunakan kriteria dari Guilford ini. Tetapi jika data yang kita gunakan adalah data sampel dan kita akan melakukan generalisasi atau ingin membuat kesimpulan secara umum untuk populasinya, maka penafsiran koefisien korelasi dari Guilford ini bisa kita gunakan jika kita telah melakukan uji signifikansi koefisien korelasinya dan hasilnya itu signifikan. Nah, untuk uji signifikansi ini tidak kita bahas di sini ya. Kita lihat kriteria dari Guilford ini, apabila nilai yang kita peroleh dari koefisien korelasi Pearson tadi itu nilainya berada di antara 0 sampai kurang dari 0,2, maka bisa kita katakan bahwa hubungannya itu sangat kecil, bahkan bisa dikatakan tidak ada korelasi. Kemudian jika nilai R kecil tadi hasilnya adalah 0,2 sampai dengan kurang dari 0,4, itu dikatakan ada hubungan yang kecil atau tidak erat. Kemudian kriteria ketiga yaitu jika nilai koefisien korelasi Pearson itu 0,4 sampai dengan kurang dari 0,7, dikatakan hubungannya yang sedang atau moderat. Kemudian jika nilai koefisien korelasi itu 0,7 sampai dengan kurang dari 0,9, maka dikatakan hubungannya erat. Dan jika nilainya 0,9 sampai dengan kurang dari 1, dikatakan hubungannya sangat erat. Dan jika nilainya pas di angka 1, baik itu artinya ada hubungan yang sempurna. Kita lihat contoh kasusnya. Di sini ada dua buah variabel ya, yaitu variabel biaya iklan dan variabel hasil penjualan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, bahwa untuk korelasi ini kita tidak perlu membedakan mana variabel bebas dan mana variabel terikatnya. Jadi boleh saja jika biaya iklannya itu menjadi variabel Y, boleh hasil penjualan menjadi variabel X, maka tidak masalah kalau dikorelasi ya. Tetapi jika kita ingin melanjutkan korelasi ini dengan regresi, maka
ada baiknya kita tetapkan terlebih dahulu mana variabel bebas dan mana terikatnya pada perhitungan korelasi ini. Di sini untuk kedua variabel ini kita diminta untuk menghitung koefisien korelasi Pearson-nya. Kita akan menggunakan metode least square. Kemudian setelah itu kita interpretasikan hasil dari koefisien korelasi Pearson nomor A ini dengan menggunakan kriteria dari Guilford. Langkah awal itu adalah kita harus memisahkan mana yang menjadi variabel X dan mana yang menjadi variabel Y. Nah, jadi di sini kita misalkan biaya iklan itu X dan hasil penjualannya Y. Adapun penyelesaiannya yaitu langkah pertama itu setelah kita menentukan mana variabel X dan mana variabel Y-nya, kita buatkan tabel bantu, yaitu setelah kita masukkan nilai X dan Y-nya, kita hitung nilai X kuadratnya, yaitu 3 kita kuadratkan 9, 6 dikuadratkan 36, dan seterusnya. Begitu juga dengan Y kuadratnya, yaitu 12 dikuadratkan 144, 23 dikuadratkan 529, dan seterusnya. Kemudian di sini kita juga butuh nilai X kali Y-nya, maka kita kalikan X ini 3 dengan 12, yaitu 36. Kemudian 6 dikali 23, yaitu 138. Masing-masing ini kita jumlahkan. X ini kita jumlahkan, hasilnya adalah 41. Kemudian nilai Y ini kita jumlahkan, hasilnya adalah 113. Kemudian X kuadratnya kita jumlahkan, hasilnya 395. Dan Y kuadratnya kita jumlahkan, hasilnya adalah 2709. Dan X kali Y-nya pun kita jumlahkan, hasilnya adalah 1014. Kemudian kita masukkan ke rumus koefisien korelasi Pearson dengan menggunakan metode least square. Yaitu rumusnya adalah R sama dengan N sigma XI dikali YI dikurangi dengan sigma XI dikali sigma YI dibagi dengan akar kurung kurawal buka N dikali sigma XI kuadrat dikurangi dengan sigma XI dikuadratkan kurung kurawal tutup dikali dengan kurung kurawal buka N dikali sigma YI kuadrat dikurangi dengan sigma YI dikuadratkan kurung kurawal tutup. Ya, kita masukkan N ini adalah banyaknya pasangan data. Jadi di sini data ini ada 5 buah pasangan data. Jadi kita masukkan dengan menggunakan metode least square sehingga kita peroleh hasil nilai R-nya itu adalah 0,915. Kita lanjutkan dengan menginterpretasikan nilai koefisien korelasi yaitu sebesar 0,915 ini menggunakan kriteria dari Guilford, di mana 0,915 ini dia berada di kategori kelima, yaitu berada di antara 0,9 sampai dengan kurang dari 1, yaitu hubungannya sangat erat. Maka kita buatkan interpretasinya. Jadi jenis korelasi atau hubungan antara biaya iklan dan hasil penjualan ini adalah korelasinya positif dan sangat erat atau sangat kuat. Artinya bahwa semakin tinggi biaya iklan yang dikeluarkan, maka hasil penjualan pun akan ikut naik. Ya, demikian pembahasan mengenai korelasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.